Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal rahimahullah yang wafat tahun 918 Hijriyah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa yanjusul ma'ul qalilu biwuqu'in najasati fihi sawa'un ghayyarathu am lam tughayyirhu. Nah, ini fasal berkenaan dengan air najis. Dan ini merupakan jenis air yang ketiga dari jenis-jenis air. Nah, sudah disebutkan bahwasanya air najis atau air ada dua. Dalam pembahasan najis, air terbagi menjadi dua. Air terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ma'un qalil, air yang sedikit. Dan yang kedua adalah ada ma'un katsir, ada air yang banyak. Dan patokannya, ya, perbedaan antara ma'un qalil dengan ma'un katsir adalah kullatain, ya, dua kullah. Bagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, di mana dua kullah? Secara bahasa dua kullah bermakna al-jarratan al-azimatain, yakni dua bejana semacam ember yang besar, ya, yang besar. Ini secara bahasa. Adapun secara syar'an, ya, secara syar'an maka dua kullah adalah 500 rital Baghdadi. 500 rital Baghdadi. Nah, ini dalam masalah volume. Adapun dalam kalau kita misalnya mengukur kolam, ya, kolam mandi yang bentuknya kubus, ya, bentuknya kubus, maka dua kullah adalah ukuran panjangnya, panjang, lebar dan tingginya itu 1/4 dhira. Ya, 1/4 dhira. Nah, di mana 1 dhira setara dengan 48 cm. 1 dhira 48 cm. Jadi kalau 1/4 dhira itu berarti sekitar 60 cm. Nah, 60 cm. Jadi 60 cm panjang, kemudian 60 cm lebarnya, dan 60 cm kedalamannya, tingginya. Nah, ini kalau full air, nah itu dua kullah. Itu dua kullah. Nah, adapun kalau bentuknya tabung, maka kedalamannya, yakni tinggi tabungnya itu 2 dhira, 2,5 dhira. Kedalaman tabungnya, yakni tinggi tabung itu 2,5 dhira. Sementara lebarnya, jari-jarinya, ya, jari-jari jari-jari lingkarannya, jari-jari tabungnya itu 1 dhira. 1 dhira. Iya. Nah, kalau full seluruhnya, ya udah, itu berarti 200 itu berarti dua kullah. Ya, tinggal dihitung volumenya, saya lupa rumus. Ya, intinya tinggi tabung 2,5 dhira berarti sekitar berapa? 120 tambah 30, 150 cm. 150 cm kedalamannya, ya. Kemudian jari-jarinya itu sekitar 1 dhira, sekitar 48 cm. Dhira pun sebenarnya ada yang menyebutkan 50 cm, menggenapkan. 1 dhira setara dengan 50 cm. Nah, la ba'sa. Taib. Dan kalau diliterkan, ya, dengan volume liter, ya sekitar 217 liter kurang lebih. Ya, ini perbedaan antara air banyak dengan air sedikit. Nah, kalau kita mau pakai liter, ya, 217 liter,
Kapan airnya kurang dari 217, misalnya 216, maka itu dianggap air sedikit. Kalau airnya 217 liter ke atas lebih, maka itu dianggap air yang banyak. Ya, dianggap air yang banyak. Taib. Jadi kita kembali bahwa patokannya air dalam masalah najis terbagi menjadi dua. Ada air yang sedikit dan ada air yang banyak. Bagaimana perbedaannya? Di sini beliau rahimahullah mulai membahas dulu masalah air sedikit. Bagaimana hukumnya air sedikit yang kurang dari 2 kula kalau kemasukan najis. Untuk air yang banyak nanti beliau sebutkan setelahnya di pasal berikutnya. Kata beliau rahimahullahu taala, ya, menyebutkan hukum air yang sedikit yang kemasukan najis. Kata beliau wayanjusul ma'ul qalilu. Ya. 6. Wayanjusul ma'ul qalil. Dan dimaafkan dan air yang sedikit ternajisi biuqu'in najasati fihi, ya, dengan jatuhnya sekedar masuknya najis ke dalamnya, sawa'un ghayyarathu am lam tughayyirhu, baik najis tersebut merubahnya ataupun tidak, ya, baik merubahnya maupun tidak, berdasarkan hadis yang telah berlalu, hadis Abu Hurairah, la yabulu la yabulu ahadukum fil ma'id daimi tsumma yaghtasilu fihi. Ya, jangan seorang kencing dalam air yang diam kemudian dia mandi di dalamnya. Kenapa? Karena bejana mandi itu biasanya kurang dari 2 kula. Ketika seorang kencing dalamnya maka akan menajisi air tersebut. Ya, tanpa melihat apakah airnya berubah sifatnya atau tidak, ya. Nah, hatta walaupun tidak berubah maka tetap najis. Walaupun tidak berubah maka tetap najis. Baik najis yang masuk itu, ya, baik yang najis yang masuk itu mukhalid, larut di dalam air, ataukah najis yang masuk ke dalam air itu mujawir, tidak larut dalam air. Ya. Intinya kapan ada najis masuk, walaupun sekedar dicelupkan, tidak mesti dia tinggal di dalam. Misalnya anggaplah misalnya kotoran yang kering, ya, kotoran masalah kotoran hewan yang kering, ya. Sekedar dicelupkan saja baru diangkat sudah ternajis air tersebut. Kalau airnya kurang dari 2 kula, ya, sekedar masuknya najis tersebut walaupun tidak mukhalid, tidak larut, ya, walaupun dia mujawir, ya kan, walaupun dia mujawir, bahkan walaupun tidak tinggal dalam air, sekedar dicelupkan baru diangkat, maka air tersebut sudah dihukumi najis, Nah, Allahu a'lam bissawab. Kemudian para ulama atau penulis rahimahullahu taala kemudian menyebutkan satu pengecualian. Kata beliau bahwasanya najis yang bisa merusak air sedikit, ya, yang kalau masuk ke dalam air yang qalil itu bisa membuatnya najis, hanyalah najis-najis yang tidak dimaafkan. Najis-najis yang tidak dimaafkan. Adapun kalau najis tersebut dimaafkan, lantas masuk ke dalam air, maka airnya tidak menjadi najis. Kenapa? Karena najis tersebut dimaafkan. Baik, sebelum kita menyebutkan apa-apa saja najis yang dimaafkan, yang kalau masuk ke dalam air maka tidak menajisi air tersebut, ya, yang masuk ke dalam air sedikit, kita sekarang bahas air sedikit dulu, air banyak nanti. Masuk ke dalam air sedikit, namun tidak menajisi air tersebut. Nah, sebelum kita menyebutkan najis-najis yang dimaafkan, di sini kita kembali dulu ke kalam penulis bahwa air yang sedikit najis, ternajisi dengan masuknya najis ke dalamnya. Ya. Kata para ulama rahimahumullahu taala bahwa termasuk sama hukumnya dengan ma'un qalil adalah al-ma'iat. Semua benda cair selain air. Semua benda cair selain air, kalau kemasukan najis, maka hukumnya sama seperti air sedikit. Walaupun jumlahnya lebih dari 2 kullah. Walaupun jumlahnya lebih dari 2 kullah. Saya ulangi, semua benda cair selain air, bagaimanapun banyaknya, walaupun lebih dari 2 kullah, tapi kalau kemasukan najis, maka dia hukumnya mengikuti hukum air sedikit. Al-ma'iat laha hukmul ma'il qalil. Ini dhabit dalam masalah air. Al-ma'iat laha hukmu al-ma'il qalil. Bahwa benda cair selain air
memiliki hukum yang sama seperti air sedikit. Dalam artian, sebagaimana air di baskom, ya, yang jelas kurang dari 2 kula kemasukan kencing 1 tetes, maka najis. Seluruhnya tidak boleh dipakai. Sudah sampai sini? Atau misalnya ada galon 20 liter misalnya kemasukan khamar 1 tetes, khamar najis, sebagaimana akan disebutkan. Ya, kemasukan khamar 1 tetes, maka apa? Sudah najis. Tanpa melihat berubah atau tidak berubah. Gak ada urusannya, berubah tidak berubah. Pokoknya karena airnya sedikit, ya, kemasukan najis, maka langsung menajisi air tersebut. Jelas sampai sini? Nah, demikian pula benda cair selain air. Kalau walaupun jumlahnya benda cair selain air ini 2 kula atau lebih, anggaplah misalnya ada susu 300 liter. 300 liter. Nah, kemasukan najis sedikit, maka langsung ternajisi semuanya. Tanpa butuh dilihat berubah atau tidak berubah. Kenapa? Walaupun jumlahnya lebih dari 2 kula, tapi dia bukan air. Dia ma'i, benda cair selain air. Dan dobitnya, kaidahnya, bahwa benda cair selain air memiliki hukum yang sama seperti air sedikit. Kenapa disamakan? Dikarenakan berbeda dengan air, ya. Berbeda dengan air. Benda cair itu dibuat atau keadaannya itu tidak sulit untuk menjaga benda-benda asing masuk ke situ, kan? Beda dengan air. Air kan di rumah terbuka dan seterusnya, jadi ada keringanan dalam masalah air. Tapi benda-benda cair selain air, orang membuat benda cair selain air, tentunya dia jaga karena mahal, kan begitu. Maka apa namanya, masyakkah, kesulitan yang didapatkan untuk menjaga benda cair selain air itu lebih kurang. Ya, yakni lebih apa namanya, tidak sulit untuk menjaga benda cair selain air ini dari hal-hal yang akan masuk ke dalamnya. Jelas sampai sini? Karena itulah benda cair selain air, walaupun jumlahnya 2 kula atau lebih, maka hukumnya sama seperti air sedikit. Yakni, kalau kemasukan najis, langsung ternajisi tanpa melihat sifat-sifatnya. Nah, kemudian kalau air tersebut sudah najis, ya, atau benda suci tersebut, benda cair selain air tersebut sudah najis, ya sudah, tidak boleh dipakai oleh manusia, tidak boleh dikonsumsi. Ya. Para ulama rahimahumullahu taala mengatakan air yang najis itu hanya boleh boleh digunakan untuk minum hewan atau untuk menyiram tanaman, boleh. Itu air najis. Demikian pula misalnya benda cair selain air. Ya, boleh digunakan untuk hewan atau untuk tumbuhan. Adapun manusia, apapun penggunaannya tidak boleh menggunakan benda yang najis. Sudah sampai sini? Wallahu taala a'lam bissawab. Ini berkenaan dengan apa? Ini berkenaan dengan benda cair selain air. Dia kalau kemasukan najis, maka langsung ternajisi. Mimbabil faidah, kita tambahkan sedikit, yaitu hukum benda padat. Benda padat. Apa hukumnya benda padat kemasukan najis? Ini walaupun tidak berhubungan, ya, karena kita bahas air dan benda cair. Tapi mimbabil faidah kita tambahkan, apa hukumnya benda padat yang kemasukan najis? Nah, kalau ada benda padat, termasuk benda padat ya semacam mentega, ya, apa namanya, keju dan semacamnya, ya. Ini benda padat atau susu yang susu yang sudah beku, ya, susu yang ya sudah bukan bentuk cair lagi. Ya, ini semua masuk. Nah, untuk benda-benda padat seperti ini, kapan dia kemasukan najis, maka apa namanya, caranya dia tidak menajisi semuanya, caranya cukup cukup diambil najis tersebut, dicongkel misalnya najis tersebut, kemudian diambil juga sedikit bagian di sekitarnya, dan sisanya tidak ternajisi, tetap bisa dimanfaatkan, tetap bisa dikonsumsi, dan seterusnya. Jelas, ya? Misalnya ada, ya, masalan, ada orang simpan beras, ya, simpan beras, kemudian tiba-tiba ditemukan ada tikus mati di beras tersebut. Nah, kalau kita berbicara masalah najis, ya jelas bangkai tikusnya najis, dan sekitarnya juga diambil. Jadi langsung diambil sekitarnya, dan yang lainnya tidak. Ini kita berbicara masalah najis tidaknya, masalah kesehatan kan lain lagi masalahnya. Tapi kalau masalah najis, ya tadi. Atau misalnya benda-benda padat yang lain. Jadi kalau benda padat kemasukan najis tidak ternajisi. Ya, yang najis hanyalah benda najis tersebut diangkat, kemudian diangkat juga benda padat di sekitar najis tersebut. Ya, wallahu taala alam bissawab. Baik. Nah, sekarang kata beliau rahimahullahu taala,
Kalau ada benda najis, perhatikan kalau ada air sedikit. Kita kembali, ada air sedikit. Kemasukan najis. Kemasukan apa? Kemasukan najis. Lantas merubah sifat air tersebut, maka air tersebut najis. Air tersebut najis. Walaupun najisnya dimaafkan. Walaupun najisnya dimaafkan. Tapi kalau masuk ke dalamnya, ke dalam air sedikit, najis, ya, namun tidak merubah sifat air tersebut, maka hukumnya air tersebut tetap najis, kecuali kalau najis tersebut adalah najis yang dimaafkan. Jadi di sini butuh ditambah dulu sedikit ya. Ketika kita katakan air sedikit, kalau kemasukan najis, maka langsung najis tanpa memandang sifat-sifatnya. Yakni tidak berubah saja sifat-sifatnya, tetap najis. Apalagi kalau berubah, lebih najis lagi, kan begitu? Iya. Ada air sedikit, kemasukan najis, tidak berubah saja sifat-sifatnya, najis. Apalagi kalau berubah, lebih najis lagi, kan begitu? Maka di sini para ulama sepakat, ada air sedikit, kurang dari 2 kullah, kemasukan najis, dan sifatnya berubah, walaupun sedikit. Karena tidak dibutuhkan perubahan signifikan dalam masalah najis. Beda dengan air yang kemasukan benda suci. Kalau benda suci kan nanti merusak air tersebut kalau perubahannya signifikan. Kalau najis tidak. Najis walaupun perubahannya signifikan, ada perubahan sedikit saja walaupun tidak signifikan maksud saya, maka langsung ternajisi. Kenapa? Karena li'idhami amrin najasah. Karena perkara najis ini diperketat dalam syariat, tidak seperti benda suci. Kalau benda suci masuk ke air, itu harus perubahan signifikan. Tapi kalau benda najis masuk ke air, sekedar merubah, walaupun tidak signifikan, walaupun sedikit sekali perubahannya, sudah ternajisi. Baik, saya ulangi. Jadi kalau air sedikit kemasukan najis dan berubah, jelas najisnya, sepakat. Nah, sekarang, kalau air sedikit kemasukan najis tapi tidak berubah, tidak berubah, apa hukumnya? Hukumnya tetap najis, kecuali kalau yang masuk ke dalamnya adalah najis yang dimaafkan. Maka tidak najis air tersebut. Tapi kalau airnya berubah, maka airnya najis. Walaupun yang masuk ke dalamnya najis yang dimaafkan. Walaupun yang masuk ke dalamnya najis yang dimaafkan. Tapi kalau merubah sifat air walaupun sedikit, maka airnya najis. Jadi kalau kita berbicara mengenai air sedikit, satu-satunya keadaan air yang sedikit ini dimaafkan atau tidak ternajisi kalau kemasukan najis adalah kalau najis yang masuk adalah najis yang dimaafkan. Sudah sampai sini? Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekarang, apa saja najis-najis yang dimaafkan? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa yu'fa, dimaafkan, ya, dimaafkan, yakni tidak dihukumi najis. Apa tidak, airnya tidak dihukumi ternajisi. Perhatikan ibarat ulama ketika mereka mengatakan an-najasatu al-ma'fun anha. Al-ma'fu anha, najis yang dimaafkan. Kalimat najis dimaafkan menunjukkan dia tetap najis, bukan benda suci. Tetap najis, cuman dimaafkan. Ya, artinya dia tetap najis, tapi hukum najis tidak berlaku padanya. Tidak berlaku padanya. Jelas? Kata beliau, wa yu'fa, dan dimaafkan. Ya, najis-najis yang dimaafkan diantaranya anil yasiri minasya'arin najas. Najis yang dimaafkan yang pertama adalah apa? Rambut bangkai, rambut najis yang sedikit. Ya. Seperti misalnya bulu dari hewan dari bangkai. Kambing mati dalam keadaan bangkai, maka bulunya ini najis. Bulunya ini apa? Najis. Nah, kalau ada sedikit bulu dari dari kambing yang bangkai masuk ke dalam air yang kurang dari 2 kullah, maka dimaafkan, tetap suci. Ya tinggal diambil saja itu bulunya, ya, bulu kambingnya itu sedikit berapa helai ya, diambil kemudian silakan berwudu darinya, tidak ada masalah. Jelas sampai sini? Nah, ini rambut yang sedikit, ya, walaupun rambut itu atau bulu itu bulu bangkai. Tentunya kalau bulunya bulu dari hewan yang bulunya bulu yang suci, tidak ada masalah. Seperti kambingnya disembelih baik-baik, berarti kan bulunya tidak najis. Bulunya tidak najis. Kalau masuk airnya tidak ada masalah. Kan begitu.
Ini sekarang bulu dari bangkai. Ada hewan matinya mati bangkai, maka bulunya kan najis. Nah, bulunya ini kalau ada sedikit masuk ke dalam air, maka dimaafkan. Patokan sedikit atau banyak, ulama mengatakan patokannya urf. Kembali kepada urf. Dan sebagian lain mengatakan patokannya sedikit dengan banyak adalah 3 helai. Kalau rambutnya 3 helai dianggap sedikit, kalau lebih dari 3 helai dianggap banyak. Baik, apa maksudnya? Baik. Kemudian para ulama rahimahumullahu taala mengatakan ya, bahwa apa namanya rambut yang najis yang sedikit ini dimaafkan dengan syarat bukan dari bulu anjing atau babi, karena dia najisnya najis mughalladah maka tidak dimaafkan. Yani seandainya ada anjing mati ya kemudian ada sedikit bulunya masuk ke air maka ini enggak dimaafkan karena najisnya anjing najis mughalladah, najis berat, tidak dimaafkan dalam hal ini. Ya, tapi kalau bukan mughalladah seperti hewan yang lain ini kan najis mughalladah cuma 2, anjing, babi dan peranakannya itu saja. Ya. Jadi syaratnya rambut bangkai ini atau bulu bangkai ini tidak dimaafkan ketika masuk ke dalam air adalah kalau bukan dari najis mughalladah. Ya, bukan dari najis mughalladah. Baik. Kemudian selanjutnya najis yang dimaafkan yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, wa anil maitati allati la nafsalaha sailah. Bangkai yang tidak mengalir darahnya. Bangkai yang tidak mengalir darahnya. Baik, ini pengecualian yang kedua. Kalau ada hewan yang matinya mati bangkai, tapi darahnya tidak mengalir, kemudian jatuh ke dalam air, maka tidak menajisi air tersebut. Walaupun airnya kurang dari 2 kullah. Walaupun airnya sedikit. Ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW dalam riwayat At-Tirmidzi tentang lalat. Idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyughmishu qabla an yatrahahu. Kalau ada lalat atau ya lalat masuk ke dalam minuman, maka ditenggelamkan kemudian dibuang. Perhatikan lalat kalau dia mati bangkai, ya kan? Nah, tapi ketika Nabi SAW menyuruh ditenggelamkan baru dibuang dan disuruh dibolehkan minum menunjukkan bahwa bangkai lalat ini tidak menajisi minum tersebut. Bangkai lalat itu tidak menajisi air minum tersebut. Baik. Ini apa namanya akan diterangkan tentang bangkai ya, bahwa bangkai itu diantara bentuk bangkai adalah semua hewan yang tidak mengalir darahnya. Semua apa? Semua hewan yang tidak mengalir darahnya itu bangkai. Itu apa? Itu bangkai. Termasuk dalam kategori bangkai adalah hewan yang tidak bisa disembelih. Ya, seperti lalat, nyamuk. Ya, itu gimana cara disembelih kan? Dari lehernya. Darah tidak mengalir. Maka bagaimanapun matinya pasti mati bangkai. Serangga, karena itulah semua jenis serangga itu bangkai kalau dia mati. Ya. Baik. Dan para fuqaha rahimahumullahu taala mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bangkai dari hewan yang tidak mengalir darahnya yakni hewan yang ukurannya seukuran dengan tokek atau yang lebih kecil daripada itu. Ya. Serangga-serangga lah. Ya. Jadi semua kayak tokek. Tokek sendiri, tokek, cicak, ini termasuk hewan yang tidak mengalir darahnya. Tidak sampai sini, tidak mengalir darahnya. Kalau dia masuk jatuh ke dalam air, mati kemudian apa namanya? Dia jatuh ke dalam air kemudian mati di dalamnya, maka dimaafkan. Tidak menajisi apa? Air tersebut padahal dia bangkai, bangkai itu najis dan masuk ke dalam air yang kurang dari 2 kullah. Tapi bersama dengan itu dimaafkan. Sudah sampai sini? Nah, jadi kata para fuqaha
najis atau bangkai yang tidak mengalir darahnya, yang dimaksud di sini adalah yang ukurannya seperti tokek atau kurang apa lebih kecil daripada itu. Nah, kemudian untuk najis-najis atau untuk bangkai yang tidak mengalir darahnya, dia hanya dimaafkan kalau jatuh ke dalam air dengan 3 syarat. Hanya dimaafkan, yakni tidak menajisi air tersebut kalau ia jatuh ke dalam air dengan 3 syarat. Syarat yang pertama tentu saja tidak merubah air. Karena kita sudah sebutkan sebelumnya. Walaupun najisnya najis dimaafkan, tapi ketika dia masuk ke air merubah air tersebut, ya tetap najis airnya. Ya kan? Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia matinya di dalam air. Matinya di dalam air. Artinya dia ketika jatuh ke air hidup. Kemudian dia mati karena tenggelam dalam air atau yang semacamnya. Artinya kalau dia mati dari luar, sudah sebelum jatuh ke dalam air dia sudah mati duluan, kemudian jatuh ke dalam air, maka ini hukumnya najis airnya, tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan. Ini syarat yang kedua. Jadi syarat yang kedua, dia ketika jatuh ke dalam air belum mati, nanti dia matinya dalam air. Maka ini dimaafkan. Seperti kasus lalat tadi. Kemudian syarat yang ketiga, dia jatuh dengan sendirinya. Misalnya cicak lewat kepleset jatuh ya, misalnya. Jatuh, tenggelam, mati. Sudah. Sudah sampai sini. Artinya kalau ada orang iseng ambil cicak, dia masukkan atau dia ambil cicak, dia ambil nyamuk, dia ambil lalat, dia masukkan ke dalam bak mandi yang kurang dari 2 kullah. Sengaja dia masukkan. Masih dalam keadaan hidup, dia taruh kemudian sampai dia mati di situ. Maka ini hukum airnya najis. Sudah sampai sini? Ya, hukum apa? Hukum airnya najis. Baik. Apa? Baik. Saya baru lihat chat ini, nggak ada suara ya tadi? Ada kan? Oh iya. Nah, jadi kita kembali jadi syarat dari syarat apa namanya hewan itu atau bangkai yang tidak mengalir darahnya ketika jatuh ke dalam air tidak menajisi air tersebut kalau terpenuhi 3 syarat. Yang pertama tidak merubah sifat air walaupun sedikit. Yang kedua dia matinya dalam air. Jadi kalau seandainya dia sudah mati duluan di atas, kemudian ketiup angin jatuh, nah ini menajisi air tersebut. Najisi air tersebut. Kemudian syarat yang ketiga dia jatuh sendiri. Dia jatuh sendiri, ya. Jatuh sendiri, dia masih hidup, kemudian apa namanya anggaplah apa cicak misalnya jatuh dengan sendirinya ke air kemudian mati dalam air, maka ini juga dimaafkan, ya. Tapi kalau misalnya ada orang ambil cicak masih hidup kemudian dia masukkan ke dalam air sampai tenggelam, maka ini najis karena dia tidak jatuh dengan sendirinya. Kalau dalam hadis disebutkan apa? Idza waqa'a dzubab, kalau lalatnya jatuh, bukan lalatnya dimasukkan. Jadi dia jatuh dengan sendirinya. Sudah sampai sini? Baik. Bagaimana kalau hewan apa namanya bangkainya itu dalam keadaan hidup kemudian jatuh ke dalam air dikarenakan tertiup angin atau karena didorong, ya kalau bahasanya dorongnya atau apalah, disebabkan oleh hewan yang lain, disebabkan oleh hewan bukan oleh manusia. Kalau manusia yang melakukan melempar masuk ke dalam, ini hukumnya najis, tidak dimaafkan. Tapi bagaimana kalau yang apa namanya yang menjadikan bangkai tersebut, ya bangkai yang tidak mengalir darahnya tadi masuk ke dalam air, yang menyebabkannya adalah angin atau hewan yang lain, apakah juga dimaafkan atau tidak? Apakah juga dimaafkan atau tidak? Dan sampai sini Ibnu Hajar, ya Ibnu Hajar dan juga Al Khatib Asy-Syirbini rahimahumullahu taala mengatakan apa namanya uh, ya
Mereka mengatakan bahwasanya kalau yang menjatuhkannya adalah angin atau hewan yang lain, maka dimaafkan. Maka dimaafkan. Jelas sampai sini? Sementara Ar-Ramli mengatakan kalau yang menjatuhkannya adalah angin, iya dimaafkan. Tapi kalau yang menjatuhkannya hewan yang lain, maka tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan. Jelas ya? Nah, ini 3 syarat apa bangkai yang tidak mengalir, bangkai dari hewan yang tidak mengalir darahnya baru dimaafkan. Ini 3 syaratnya. Jelas? Wallahu taala alam bisawab. Dan perhatikan kalau misalnya ada nyamuk, ya. Misalnya kita pukul nyamuk, kemudian jatuh ke dalam air, maka airnya langsung najis. Kenapa? Karena ketika kita pukul dia sudah mati. Dan matinya masuk ke air dalam keadaan sudah mati. Syaratnya apa? Ketika jatuh ke air dia hidup, matinya di dalam air. Jelas sampai sini? Nah, jadi perhatikan syarat-syarat ini. Perhatikan syarat-syarat ini. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Ini najis dimaafkan yang kedua. Kemudian najis yang dimaafkan yang ketiga, wan najasati allati la yudrikuha tarf. Najis yang tidak bisa ditangkap oleh penglihatan. At-tarf yakni al-basar al-mu'tadil. Penglihatan orang normal. Ya, penglihatan orang normal. Yang tidak kelihatan. Selama najis tersebut tidak kelihatan oleh mata, lantas masuk ke dalam air, maka dimaafkan. Walaupun ketika satu persatunya tidak kelihatan, walaupun ketika digabungkan kelihatan. Ya sampai sini. Contoh, para fuqaha menyatakan masalan yang tidak kelihatan dengan mata, misalnya najis yang ada di kakinya lalat. Lalat ini kan hinggap di tempat-tempat kotor, apalagi kalau lalat yang kotoran ya, sampah. Ya. Besar kemungkinan dia hinggap di sesuatu yang najis. Nah, ketika dia hinggap ke air, dah sampai sini, otomatis ada najis di kaki lalat tersebut atau hewan yang semacamnya masuk ke dalam air. Tapi apakah terlihat dengan mata kepala? Tidak. Lalat 1, 2, 3, 4, bahkan 5 ekor lalat ganti-gantian masuk ke dalam air tersebut, ya. Jelas sampai sini, maka tidak menajisi. Walaupun seandainya mau dikumpulkan itu yang tidak terlihat pakai mata di kakinya lalat, dikumpulkan semuanya, itu bisa jadi seperti ini misalnya. Walaupun tetap tidak menajisi. Karena yang dijadikan patokan adalah ketika dia najis ini tercerai-berai, tidak kelihatan oleh mata. Walaupun ketika dikumpulkan kelihatan. Nah, bukan itu patokannya. Jelas sampai sini? Nah, contoh lain misalnya najis yang tidak kelihatan oleh mata seperti percikan kencing. Percikan kencing. Jelas sampai sini? Percikan kencing tidak kelihatan. Tidak terlihat oleh mata. Jelas sampai sini ya? Tidak kelihatan. Maka ini juga termasuk yang dimaafkan. Kalau masuk ke dalam air. Ya, wallahu taala alam bisawab. Baik, para fuqaha rahimahumullahu taala mengatakan untuk najis-najis yang tidak terlihat oleh mata ini dipersyaratkan 2 syarat kalau mau dimaafkan. Ya. Dipersyaratkan dua syarat. Baik. Syarat yang pertama, alla takuna bi fi'lihi, bukan atas perbuatan dia. Nah, berarti tadi kalau misalnya dia dengan sengaja memercikkan kencing ke dalam, maka najis karena perbuatan dia. Ya. Perbuatan dia. Tapi kalau misalnya, misalnya, sekedar contoh saja, misalnya kencing dia ini, percikannya kena ke serangga, ke hewan, atau ke serangga. Kemudian serangga ini masuk ke dalam air, maka ini tidak ada masalah. Ya. Walaupun ada percikan kencing masuk ke air, tapi bukan karena perbuatan orang itu. Bukan perbuatan orang, sebagaimana tadi lalat. Sama kan? Tapi kalau misalnya ada lalat nih, dari tempat najis, dia tangkap, baru dia taruh, ini najis. Kenapa? Karena perbuatan dia. Perbuatan manusia maksudnya. Bifi'lihi ani fi'lil mukallaf. Perbuatan manusia, mukallaf. Laki-laki, perempuan sama saja. Ini syarat yang pertama. Jadi, masuk ke dalam air bukan karena perbuatan mukallaf. Syarat yang kedua, menurut Ibnu Hajar, tidak boleh dari najis mukallabah. Tidak boleh anjing. Dari anjing atau dari, babi. Tidak boleh. Seandainya misalnya, lalat hinggap di kotoran anjing. Kotoran anjing. Ini kan tidak kelihatan pakai mata. Masuk ke dalam air, najis. Menurut Ibnu Hajar.
Karena Ibnu Hajar mempersyaratkan tidak boleh dari najis mughalladhah. Sementara Ar-Ramli tidak membedakan. Mau dari mughalladhah mau tidak sama saja, dimaafkan. Ya. Nah, jadi untuk syarat yang kedua ini khilaf. Apakah kalau najis yang tidak kelihatan ini berasal dari najis mughalladhah, apakah dimaafkan atau tidak? Kata Ibnu Hajar dimaafkan. Kalau Ibnu Hajar tidak dimaafkan, tetap najis. Kalau Ar-Ramli mengatakan dimaafkan. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, najis yang dimaafkan. Ini najis yang dimaafkan yang keempat ya. Nah, kata beliau wa manfadhu thairi wal fa'r. Manfas itu dubur. Manfas itu dubur. Duburnya thair, burung. Ya, duburnya burung dan bukan dubur saja ya, manfas. Manafis itu lubang di tubuh. Berarti kalau burung paruhnya sama duburnya. Manfadul fa'r, yakni tikus, berarti mulutnya tikus sama duburnya tikus. Itu manfas. Manfas itu lubang terbuka di tubuh. Iya. Ini juga dimaafkan. Kata beliau manfadul thair, tempat terbuka dari tubuh burung wal fa'r dan tikus. Penyebutan burung dan tikus di sini bukan 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 pembatasan ya. Wa illa yang dimaksud di sini semua jenis hewan. Semua jenis hewan ya. Nah, kotoran pada duburnya atau kalau ada najis pada mulutnya ini juga Ini dimaafkan. Ya, ini dimaafkan. Kenapa? Karena ya tadi sulitnya untuk menghindari, apalagi kalau hewan tersebut masalah adalah hewan yang hidup di sekitar kita. Hewan yang hidup di sekitar kita. Maka ini sulit untuk menjaga, melindungi air dari hal semacam ini. Sudah sampai sini? Baik. Ini jadi dimaafkan. Tentunya yang dimaksud di sini, ya, yang dimaafkan adalah najis yang terdapat pada mulut atau pada pada tempat keluarnya burung itu. Ya, manfadut thair wal fa'r. Ya. Baik, labas. Manfaat di sini terkait terbatas dengan dubur ya, bukan pada mulut. Pada duburnya. Yakni kotoran ya, kotoran burung dan kotoran tikus. Nah, bukan kotorannya, manfaatnya, duburnya. Duburnya. Kalau misalnya ada tikus, sudah sampai sini. Kalau misalnya ada tikus, kemudian habis buang air, otomatis di manfaatnya di duburnya ada najis. Ya. Kemudian dia misalnya masuk ke dalam air, ya udah dimaafkan. Atau misalnya burung merpati habis taruh air di luar, misalnya ada burung, kemudian dia habis buang air, ya kemudian dia hinggap ke air tersebut. Ya, maka ini juga dimaafkan. Karena sulitnya menjaga air dari yang seperti ini. Ya, adapun kalau kayak kotoran tikus, ini menajisi air. Kalau kotorannya ya, tinjanya, ini menajisi air. Karena bukan najis yang dimaafkan. Kalau kotoran tikus. Jelas sampai sini? Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Kemudian, kata beliau rahimahullahu ta'ala, ya, kemudian para ulama mengatakan bahwa dubur dari burung atau dubur dari tikus atau dubur dari hewan yang lain, ya, dubur dari hewan yang lain, ya, itu dimaafkan dengan syarat tidak ada najis lain yang melekat pada duburnya, yakni itu murni kotoran dia, ya, yang melekat di duburnya. Kalaupun ada yang melekat gitu ya. Ya, adapun kalau misalnya dia habis buang air, ya, kemudian di duburnya masih ada kotoran, najis, tapi kemudian duburnya kena najis yang lain, baru masuk ke air, maka ini menajisi air tersebut. Jadi tidak boleh ada najis ajnabi. Ya. Yang dimaafkan hanya najisnya dia sendiri di tempat lubang keluarnya. Adapun kalau ada najis lain yang melekat di situ, lantas dia masuk ke air, maka tidak dimaafkan. Sudah sampai sini? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, tentang masalah manfaat ini, sebagian ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan ini berkenaan dengan dubur. Ya. Dan sebagian lain, seperti disebutkan oleh Sahib Bushrul Karim, mengatakan bahwa manfaat di sini, dubur di sini, seperti yang saya katakan tadi pertama, bukan pembatasan. Ya.
tapi mencakup di dalamnya apa namanya mulutnya, kakinya, ya, depan dan belakang sama. Nah, ini kalau misalnya tikus, dia kencing, kemudian dia melewati genangan kencing dia sendiri, kemudian masuk ke dalam air. Yang seperti ini dimaafkan. Ya, yang seperti ini dimaafkan. Kenapa? Karena sulit untuk menghindari air dari hal semacam ini. Ala kulihal, ala kulihal, kalau kita berbicara masalah air, yang paling aula tentunya kalau mau selamat dari semua permasalahan ini, airnya ditutup. Airnya apa ditutup sehingga tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya, ya. Nah, tapi tadi bukan keharusan ya, bukan kewajiban menutup. Ya, karena apa namanya? Tidak ada kewajiban. Taib, Allahu taala alam bisawab. Tapi kalau hal ini terjadi, maka ini termasuk najis-najis yang dimaafkan. Taib. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal yasiri min gubaris sirjin. Masuk najis-najis yang dimaafkan. As-sirjin ini apa ya? Kayak kompos dari kotoran sapi atau yang semacamnya. Ya, akan disebutkan bahwa semua tinja itu, semua feses itu semuanya najis. Mau dari manusia, mau dari hewan, mau hewannya halal dimakan atau hewannya haram dimakan, semua kotoran itu najis semuanya. Ya. Di sini dimaafkan kata beliau, wal yasir min gubaris sirjin. Jadi kalau ada pupuk kompos dari hewan, ya, dan tentunya najis, kemudian apa? Ada gubarnya, debunya terbang. Ya, debunya terbang kemudian masuk ke air. Ya, sampai sini masuk ke air. Maka ini hukumnya dimaafkan. Dengan catatan yasir sedikit. Ya, sebagian memberikan apa namanya? Sebagian memberikan patokan ya kurang lebih seperti biji-bijian gitu. Ya, biji-bijian. Masuk maka dimaafkan. Tapi kalau banyak najis. Ya, kenapa? Karena ini juga apa namanya? Ini juga hal yang ini terutama bagi yang terlibat apa yang memang usahanya kompos. Ya, yang seperti ini sulit untuk menghindarkan air, apalagi kalau dia di rumahnya, ya debunya terbang kemana-mana, bisa jadi masuk ke airnya. Ya, debu dari komposnya itu terbang kemana-mana, biar masuk ke airnya. Maka diberikan keringanan, dimaafkan karena sulitnya untuk menjaga. Ya, dari apa namanya menjaga air dari yang semacam ini. Jelas sampai sini? Wallahu taala alam bisawab. Demikian pula kalau debu sirjin itu debu kompos itu yang terbang kena ke pakaiannya atau kena ke tubuhnya, ya. Nah, ini juga apa? Ini juga dimaafkan. Ya. Adapun kalau banyak maka tidak dimaafkan. Maka tidak dimaafkan. Jelas? Kemudian najis yang dimaafkan berikutnya adalah wasu'ril hirrati allati akalat najasatan thumma ghabat zamana wahtumila wulughuha fi kullataini minal ma'. Najis yang dimaafkan berikutnya adalah su'rul hirrah. Bekas minum kucing. Yang mana kucing ini kita sudah lihat dia makan najis. Ya, dia sudah makan najis. Ya, jadi surahnya ini ada kucing, kita lihat dia terkam tikus misalnya. Udah pasti mulutnya najis, ya kan? Tikus najis, bangkai. Ya. Dia terkam tikus, dia gigit, berarti mulutnya ini kucing najis. Setelah itu kucing ini menghilang dari kita. Summa ghabat. Ghabat, kucing ini hilang dari kita. Ya, ghabat zamanan, menghilang sejenak, ya, sekilas gitu, menghilang. Kemudian waktu menghilangnya ini kucing, tumila, ada kemungkinan dia sudah minum dari air yang lebih dari 2 kullah. Wahtumila wuluguha, ada kemungkinan di waktu ketika dia tidak kelihatan itu, ada kemungkinan dia pergi minum di air yang lebih dari 2 kullah. Setelah itu dia datang kembali, dia pergi minum ke air kita, maka air kita itu tidak najis, dimaafkan. Ya. Sampai sini, jadi ada kucing, kita lihat dia terkam tikus, setelah itu dia menghilang, ya, dan di waktu hilangnya ini ada kemungkinan dia pergi minum di air yang 2 kullah. Setelah itu muncul kembali, dia pergi minum di air kita, maka air tersebut tidak najis. Su'ur itu artinya bekas minum, bukan liur ya, bekas minumnya kucing. Ini dimaafkan. Berdasarkan tentunya hadis tentang kucing. Berdasarkan hadis tentang kucing. Ya, innaha laysat binajas. Kucing itu tidak najis. Ya, wa innama hiya minat tawafina alaikum. Melainkan dia hewan yang ada di sekitar kalian. Baik. Perhatikan di sini kalimat dia menghilang sejenak, di mana waktu sejenak itu memungkinkan dia untuk, walaupun kita tidak pastikan,
Tidak perlu dipastikan dia pergi minum di air 2 kula. Yang penting ada kemungkinan, walaupun kemungkinan kecil. Walaupun kemungkinan kecil. Misalnya, di dekat rumah ada danau. Di dekat rumah ada penampungan air yang luas, yang lebih dari 2 kula. Ketika dia menghilang, apakah ada kemungkinan dia pergi minum ke sana? Walaupun kemungkinan kecil, maka dianggap ya dia minum di sana. Dianggap. Ketika dia datang, ya sudah dimaafkan. Sudah sampai sini? Nah, tapi kalau misalnya kemungkinan itu tidak ada, ya ini di sekitar kita dengan dalam radius berapa kilometer, ini kucing walaupun ke sana terus balik lagi memakan waktu yang lama. Sementara dia hilangnya cuma sebentar, mungkin cuma 5 menit menghilang, datang lagi. Ya, datang sampai sini, datang lagi. Sehingga kalau dia mau ke sana, dia minimal setengah jam misalnya perjalanan ke sana. Pulang balik 1 jam. Ini tidak mungkin dia pergi ke sana minum. Air 2 kula terdekat dari rumah saya di sana, misalnya. Yang seperti ini, kapan dia datang kembali dan minum dari air kita, maka dihukumi najis airnya. Tidak dimaafkan. Sudah sampai sini? Tidak dimaafkan. Kenapa? Karena tidak ada kemungkinan dia habis minum dari air yang 2 kula. Tapi kalau ada kemungkinan, walaupun kemungkinannya kecil, maka bekas minumnya itu tetap dihukumi suci. Kenapa? Berkenaan dengan kaidah asal, yaitu al-aslu fil miyah at-thaharah. Hukum asal pada air adalah at-thaharah. Dan sampai sini, wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik. Ini najis-najis yang dimaafkan. Kalau kita mau buat kesimpulan, apa dobitnya? Dobit najis yang dimaafkan itu apa? Kalau kita mau buat dobit ya, biar artinya ini kan yang disebutkan di sini najis-najis yang dimaafkan, ini bukan pembatasan, melainkan sekedar contoh-contoh. Kalau kita mau bikin dobit, apa dobitnya najis itu dimaafkan? Dobit najis dimaafkan itu ada 3. Ada 3. Yang pertama, semua bangkai yang tidak mengalir darahnya. Yang ukurannya seperti tokek atau lebih kecil daripada itu. 1. Yang kedua, semua najis yang tidak kelihatan dengan penglihatan normal. Kita seandainya kelihatan tapi pakai mikroskop tetap tidak berlaku, tetap dimaafkan. Jadi at-tarf itu penglihatan normal, tidak pakai bantuan apa-apa. Ini najis yang dimaafkan yang kedua. Semua najis yang betul ada najis tapi tidak kelihatan pakai mata, dilihat tidak kelihatan, itu dobit, najis dimaafkan. Kemudian yang ketiga, semua najis yang sulit untuk seorang menghindar darinya, sulit untuk menghindar darinya. Nah, untuk dobit yang ketiga ini, semua najis yang sulit seorang menghindar darinya, ini sifatnya subjektif. Misalnya, orang yang tinggal di daerah yang banyak tikus, tentunya berbeda dengan orang yang tinggal di daerah yang tidak banyak tikus. Tikus tiap malam lewat, mungkin buang air, ya. Kalau tiap malam disuruh dia buang airnya, gara-gara ada tikus dalam sedikit, dibuang airnya, tidak akan membuang-buang air. Dan masyakkah kalau dia harus jagai, sementara daerahnya banyak tikus. Nah, yang seperti ini, kotoran tikus masuk ke airnya, bisa dimaafkan. Beda kalau daerahnya jarang tikus, ada tikus, najis. Nah, sampai sini. Apalagi misalnya yang sulit untuk menghindar darinya kayak daerah-daerah atau rumahnya misalnya banyak cicak. Banyak cicak. Dengan ada orang yang tidak ada cicak di rumahnya itu jarang. Nah, ini beda. Yang banyak cicak, apalagi misalnya di kamar mandinya di atasnya itu banyak cicak, kotorannya hampir tiap malam jatuh ke air. Setelah sampai sini, maka ini bisa dimaafkan bagi dia. Karena sulit untuk menghindar, sementara yang tidak seperti itu keadaannya tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan. Setelah sampai sini, karena itulah kita katakan yang paling aman ya air kalau malam ditutup supaya tidak ada permasalahan seperti ini. Tapi kalaupun terjadi, maka ini dobit najis yang dimaafkan. Kapan masuk ke dalam air dari 3 jenis najis ini dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi, satu persatu ada syarat-syaratnya masing-masing, maka airnya tersebut tetap dihukum suci, tidak najis. Kenapa? Karena najisnya termasuk najis yang dimaafkan. Ya, wallahu taala alam bis-shawab. Ini selesai pembahasan berkenaan dengan air sedikit yang kemasukan najis. Jadi khulasah kesimpulannya bahwa air yang sedikit, yang kurang dari 2 kula, demikian pula benda cair selain air, walaupun lebih dari 2 kula,
kapan kemasukan najis, maka langsung dihukumi najis. Walaupun sifat-sifatnya tidak berubah, apalagi kalau sifatnya berubah. Ya, apalagi kalau sifatnya berubah. Namun kalau sifat-sifatnya tidak berubah, maka dimaafkan atau tidak ternajisi kalau najis yang masuk ke dalamnya adalah najis yang dimaafkan. Ya, sampai sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Summa qala rahimahullahu ta'ala faslun. Sekarang jenis air najis atau air yang kedua, yakni air yang banyak. Bagaimana hukumnya kalau air banyak, 2 kula lebih kemasukan najis? Kata beliau rahimahullah faslun. Wa idza kana al-ma'u qullataini wa waqa'at fihi najasatun fala yanjusu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu taghayyuran katsiran aw yasira. Kata beliau rahimahullah, kalau airnya itu 2 kullah, yakni 2 kullah atau lebih maksudnya. Idza kana al-ma'u qullataini fa aksar atau lebih dari 2 kullah. Wa waqa'at fihi najasatun, kemudian najis masuk ke dalamnya. Ya, najis masuk ke dalamnya. Pertama, tentunya dikecualikan darinya najis-najis yang dimaafkan. Yani najis yang dimaafkan kalau masuk ke air sedikit saja dimaafkan, apalagi masuk ke air yang banyak, lebih dimaafkan lagi kan gitu. Baik. Jadi air yang banyak kalau masuk ke dalamnya najis yang tidak dimaafkan. Karena kalau najisnya dimaafkan aman. Gak sampai sini? Ya. Walaupun sebenarnya dalam masalah ini la ba'sabi, ya. Masuk ke dalamnya najis. Najisnya ini mau larut, mukhalid, atau najisnya mujawir, tinggal di dalam tapi masih bisa diambil. Atau bahkan sekedar dicelupkan baru diangkat, ya. Ini juga hukumnya sama. Apa hukumnya? Kalau najis masuk ke air yang banyak, kata beliau fala yanjusu. Maka airnya tidak dihukumi najis illa idza taghayyara ta'muhu. Ya. Kecuali kalau apa? Kecuali kalau berubah rasanya. Au di sini apa? Tanwi, sama seperti kemarin. Yani apakah rasanya saja, au launuhu atau warnanya saja, au rihuhu atau aromanya saja, atau 2 dari 3 atau 3-tiganya. 1 sudah cukup. Maka air yang banyak tersebut ketika kemasukan najis, maka dia tidak ternajisi kecuali kalau berubah salah satu dari 3 sifat-sifatnya. Taghayyuran katsiran aw yasira. Baik perubahannya signifikan maupun perubahannya tidak signifikan. Ini. Kenapa? Karena syariat memperketat hukum dalam masalah najis. Tidak sampai sini? Ya, memperketat hukum dalam masalah najis. Baik. Dan sudah berlalu ya, dalil dari masalah ini adalah hadis yang dhaif, disepakati kedhaifannya oleh muhaddisin kata Imam Syafi'i, tapi mereka juga ijma dengan kandungannya. Bahwa air kapan kemasukan najis kemudian berubah sifat-sifatnya atau salah satu dari sifatnya, maka dihukumi najis. Maka dihukumi apa? Dihukumi najis. Baik, Allahu taala alam bisawab. Nah, ada sedikit iskal tambahan. Bagaimana kalau najis yang masuk itu sifat-sifatnya sama seperti air? Sifat-sifatnya sama seperti apa? Seperti air. Contoh, ada kencing, tapi kencingnya itu tidak berbau, ya, tidak berwarna, sehingga kalau dia seandainya kencingnya dibandingkan dengan air sama, tidak berbau, tidak berwarna dan seterusnya, sama seperti air. Penyakit misalnya, ada dia penyakit apa bermasalah pada kencingnya, sakit dia dan kencingnya apa efek penyakitnya kencingnya seperti air persis, tidak ada baunya, tidak ada rasanya, tidak ada warnanya, tapi kencing. Nah, anggaplah najis seperti ini masuk ke dalam air yang lebih dari 2 kullah. Kalau kencing yang seperti ini masuk ke dalam air yang sedikit, sudah langsung najis kan begitu. Tidak perlu dipermasalahkan. Ada kencing wujudnya persis kayak air, masuk ke air sedikit, sudah najis. Nah, sekarang masalahnya ada kencing yang wujudnya persis kayak air, masuk ke dalam air yang banyak. Bagaimana caranya? Apakah kita hukum airnya najis atau tidak? Sementara patokan kita adalah melihat sifat. Sementara kencing ini sifatnya sama seperti air. Jelas sampai sini? Nah, kata para ulama rahimahumullahu taala, di sini dikira-kira.
ditakdirkan. Ya. Bagaimana takdirnya? Ya, mereka mengatakan dari sisi warna yang dijadikan tolak ukur adalah tinta, kiber, tinta, ya, hitam. Ya. Kemudian dari sisi rasa yang dijadikan patokan adalah cuka. Cuka kan gampang, apa namanya, sangat ini ya, keras rasanya. Kemudian dari sisi aromanya seperti aroma misk. Aroma misk. Contoh, kolam renang jelas lebih dari 2 kula, lebih dari 200 liter. Nggak sampai sini 217, lebih dari 2 kula. Kemudian ada orang kencing dalam kolam renang. Kencingnya banyak. Tapi kencingnya wujudnya wujud air. Kita katakan apa kolam renang ini ternajisi atau tidak? Kita katakan berapa kencing yang keluar, berapa banyak. Anggaplah ya, ini saya memudahkan. Anggaplah misalnya kencing dia, anggaplah masalan 1/4 liter. 1/4 liter. Nah, kira-kira 1/4 liter kencing ini diperumpamakan kayak tadi. 1/4 liter ini, kalau kita jadikan 1/4 tinta hitam, kita tuangkan ke air yang banyak, apakah merubah warnanya atau tidak? Ya. Atau 1/4 cairan cuka, ya, ditumpahkan, apakah merubah rasanya atau tidak? Atau 1/4 minyak kasturi, dituangkan, apakah merubah aromanya atau tidak? Di kira-kira seperti itu. Kira-kira dengan kencing yang seperti ini, kalau diganti dengan tinta yang hitam, kemudian dimasukkan ke dalam air, berubah enggak? Kalau kira-kira ada perubahan, walaupun sedikit, maka najis kolam renangnya. Tapi kalau kira-kira tidak ada perubahan, maka tidak najis kolam renangnya. Jelas? Maka semacam najis-najis yang apa namanya, yang wujudnya sama seperti air, sifat-sifatnya sama seperti air, maka dia ditakdirkan dengan apa namanya, dengan sifat yang paling kuat, yaitu dalam masalah warna sifat yang paling kuat adalah tinta. Dalam masalah rasa yang paling kuat adalah khal, cuka. Dan dalam masalah aroma yang paling kuat adalah misk. Ya. Maka dia merumpamakan. Kalau misalnya ada kencing 1 ember, yang kencing ini wujudnya seperti air, dituangkan ke air 250 liter, ya sudah diperumpamakan saja. Kalau tinta 1 ember berapa? Berubah nggak? Oh berubah, sudah najis. Ya, jelas sampai sini. Walaupun kelihatannya tidak ada yang berubah, tapi ditakdirkan, dianggap berubah. Jelas? Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Kita selesaikan ini ya, tanggung sedikit lagi. Nah, ini kesimpulan berkenaan dengan air banyak. Jadi air banyak simpel. Air banyak, kemasukan najis, dilihat sifatnya. Kalau tidak ada berubah, ya sudah, suci. Ya, misalnya kolam renang, ya, kemudian ada kencing sawo tetes masuk, ya nggak aman, nggak masalah. Jelas? Tapi kalau misalnya air 2 kula kemasukan najis, lantas merubah sifatnya, walaupun perubahannya sedikit sekali, maka langsung najis airnya, dihukumi najis air. Jelas? Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian setelah itu, beliau rahimahullahu ta'ala menutup pembahasan air ini dengan masalah apa namanya, dengan masalah bagaimana caranya air tersebut bisa menjadi suci kembali. Ya. Bagaimana caranya air bisa suci kembali. Kata beliau rahimahullah, wa idza zalat taghayyuru bi nafsihi aw bima'in tahara. Kata beliau, kalau air tersebut atau kalau perubahan dari air tersebut hilang, tadinya kemasukan najis kemudian berubah. Ya. Atau kemasukan benda suci tadi di pembahasan pertama, kemasukan benda suci kemudian merubahnya dengan perubahan signifikan. Tapi lama kelamaan perubahan signifikan itu hilang dengan sendirinya, kembali sifat airnya. Kalau perubahan, baik perubahan gara-gara benda suci yang merupakan perubahan signifikan atau perubahan gara-gara najis walaupun perubahannya sedikit, kalau tagayyur tersebut zala binafsihi, hilang dengan sendirinya, atau hilang karena ditambahkan air padanya. Tadinya dia berubah, tapi gara-gara ditambahkan air yang banyak, jadi tidak berubah. Maka toharo, airnya kembali suci. Airnya kembali suci. Contoh misalnya air 1 ember. Air 1 ember dimasukkan, dikompa, apa namanya, sabun cair beberapa kali.
Ini ketika dikocok-kocok pasti apa? Dikucek pasti apa? Sudah perubahan signifikan airnya, bau sabun. Maka ini air tidak boleh dipakai. Dia tohir tapi goir mutahhir. Ya. Cara mensucikannya gimana? Misalnya kalau misalnya ya berubah dengan sendirinya, ditinggalkan airnya berlama di atas di matahari ya, dijemur di matahari kena angin, lama kelamaan kembali lagi jadi jernih, hilang bau sabunnya, kembali kayak air seperti biasa, maka bisa lagi dipakai berwudu. Atau air yang keruh karena sabun ini dituangkan ke air yang banyak, dituangkan ke bejana yang lebih besar, air yang lebih banyak, sehingga yang tadinya keruh menjadi tidak. Yang tadinya signifikan, sekarang masih berubah tapi sudah tidak signifikan. Berarti sudah boleh dipakai berwudu. Kenapa? Ya tadi. Hilang dengan sendirinya atau hilang karena ditambahkan air. Maka di sini penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan dua metode cara membersihkan air yang sudah terlanjur ternajisi atau sudah terlanjur berubah dari sifat aslinya, sudah menjadi air muqayyad. Air yang muqayyad bisa kembali ke air yang berubah karena kemasukan benda suci, itu bisa kembali menjadi apa? Bisa dipakai bersuci. Sama seperti kemarin, air yang sudah mustamal itu bisa kembali dipakai berwudu dengan cara ditambahkan menjadi 2 kullah misalnya. Kan begitu? Ya. Cara yang pertama, air yang sudah mengalami perubahan dari sifat aslinya, menghilangkan darinya penamaan air mutlak, apakah berubah menjadi air yang tohir atau berubah menjadi najis, maka dua jenis air ini bisa kembali suci dengan salah satu dari dua cara. Cara yang pertama adalah zawalut taghayyur binafsihi. Jelas sampai sini? 6. Zawalut taghayyur binafsihi. Hilangnya apa? Hilangnya perubahan itu dengan sendirinya. Ya. Misalnya dia berdiam dalam jangka waktu yang lama atau kena angin, kena matahari sampai hilang. Jelas sampai sini? Iya. Maka ini apa? Dianggap suci kembali. Tentu saja kalau kita berbicara najis, ini berlaku untuk air yang lebih dari 2 kullah. 2 kullah lebih. Kenapa? Karena air yang sedikit tadi kemasukan najis langsung najis, tidak bisa berubah. Tidak bisa karena kan tidak ada sifat-sifat najis kan? Tapi karena airnya sedikit kemasukan najis langsung najis. Maka ini biar didiamkan berbulan-bulan tetap tidak bisa suci. Orang airnya sedikit kemasukan najis ya langsung najis walaupun tidak berubah. Tapi kalau ada air 2 kullah kemasukan najis dan berubah walaupun tidak signifikan, oke, najis. Tapi kalau kita biarkan, kita kena matahari, kena angin, sampai kemudian dicium kembali, dilihat kembali, dirasakan kembali, tidak ada najisnya sama sekali, maka kembali suci. Kenapa? Karena illat najisnya adalah at-taghayyur. Ketika illat ini tidak ada, maka hukum najis juga tidak ada. Berdasarkan kaidah al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Bahwa hukum itu berputar bersama dengan sebabnya, ada atau tidak adanya. Ini metode yang pertama, berubah dengan sendirinya. Kemudian metode yang kedua adalah metode al-mukatsarah, yakni dengan menambahkan air ke dalam air tersebut atau dituangkan ke dalam, digabungkan dengan air yang lebih banyak. Ya. Sudah sampai sini? Ada air 2 kullah kemasukan najis yang banyak dan berubah. Tapi ini hukumnya najis. Tapi kalau ditambahkan padanya air yang banyak lagi sampai tidak berubah, ya sudah, suci, bisa dipakai berwudu. Bisa dipakai berwudu, bisa dipakai berwudu. Ya, demikian pula air mustamal yang sudah kita sebutkan kemarin ya. Air mustamal 100 liter ditambahkan 100 liter ke dalamnya jadi 217 liter misalnya, ya sudah boleh dipakai berwudu kembali. Jadi ini metode yang kedua apa? Metode al-mukatsarah. Sudah sampai sini? Wallahu taala a'lam bissawab. Hanya ini dua cara saja. Hanya ini dua cara untuk membersihkan najis. Hanya ini dua cara untuk mengembalikan air yang tadinya tidak bisa dipakai berwudu, sekarang menjadi boleh dipakai berwudu, bersuci. Metode yang pertama yaitu apa? Hilangnya taghayyur dengan sendirinya, kecuali pada air yang sedikit kemasukan najis. Ini tidak berlaku cara ini. Air sedikit kemasukan najis tidak berlaku cara ini. Cara yang kedua adalah metode mukatsarah, ditambahkan air yang kesir, yang banyak. Baik. Kemudian beliau menutup kata beliau rahimahullah, wala yathuru idza zalat taghayyuru bimiskin aw za'faranin aw jissin aw turab. Ya. Sekarang kita sebutkan tadi cara yang pertama adalah hilangnya taghayyur dengan sendirinya. Sekarang bagaimana kalau sifat taghayyur itu hilang karena faktor lain?
Misalnya ada bau najis, bau-bau najis. Kita masukkan misk. Misk ini parfum kencang baunya. Ketika dimasukkan misk beberapa tetes, bau najisnya hilang. Karena apa? Karena yang mendominasi sekarang bau misk. Ya. Demikian pula za'faron, sama za'faron itu pengharum. Atau misalnya tadinya najis ada warnanya sedikit di air. Kita masukkan jis, kita masukkan kapur, jadi putih. Jadi apa, Bu? Putih. Warna jadi keruh maksud saya, agak keruh tapi tidak signifikan. Agak keruh tapi tidak signifikan. Cuman warna najis yang tadi hilang, digantikan dengan warna keruh sedikit. Atau saya masukkan tanah. Warna najis tadinya ada, sekarang hilang, diganti dengan keruh-keruh tanah. Nah, apakah ketika sifat najis itu hilang dari air, tapi hilangnya gara-gara kita menambahkan zat dari luar, itu menjadikan airnya suci? Jawabannya kata beliau, la yakur. Tidak suci. Ya. Tidak suci air tersebut. Kalau tagayurnya hilang gara-gara mis atau za'faron atau jis, kapur atau turab. Enggak syah. Hanya suci kalau sifat tagayurnya hilang dengan sendirinya. Kena angin, kena matahari, hilang dengan sendirinya tanpa ada tambahan, hilang, itu suci. Tapi kalau sifat-sifat najisnya hilang gara-gara ditambahkan zat, maka airnya tetap najis. Kenapa? Karena kita ada kemungkinan najisnya tidak hilang, cuman tersamarkan oleh sifat yang lebih kuat. Kita sampai sini? Bisa jadi aroma najisnya masih ada, cuman karena dituangkan misk, dia tertutupi oleh kencangnya bau misk. Tapi sebenarnya bau najis tidak hilang, ya kan? Tersamarkan jadinya. Ya. Atau sebenarnya warnanya najis masih ada, cuman karena dituangkan tanah dengan kapur, akhirnya jadi keruh, dan dia lebih kuat warnanya, sehingga warna itu yang muncul. Tapi bukan berarti warna najisnya hilang. Dia hanya tersamarkan. Jelas? Nah, karena adanya kemungkinan seperti ini, maka air yang seperti ini tidak disucikan. Tidak dianggap apa tuh? Suci. Hanya suci kalau perubahannya hilang dengan sendirinya. Baik, Allahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah ini selesai pembahasan berkenaan dengan masalah air. Pembahasan selanjutnya berkenaan dengan masalah an-najasah. Baik, naktafi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.